Aqua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain hari kalian di bulan Desember 2022. Maaf, keterlambatan ya, karena gue masih dalam masa transisi karena habis pindah, dan habis ngerjain ini ya, apa sih namanya full prediksi 2023, jadi gue minta pengertiannya. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa itu sesuai. Close watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aquarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar, jadi sangat mungkin message-nya atau pesannya juga buat kalian ya. Kalau nggak sesuai, coba nonton nggak hanya sun sign kalian Mrs. Aquarius, tapi nonton juga moon sign dan ascendant atau rising sign kalian ya. Langsung aja gue mulai dengan wisdom of the oracle. Right. Untuk Aquarius di bulan Desember, round and round, message in the bottle, yeah. The fates under the deck, time for a nap. Kartu pertama, round and round, ada pengulangan mungkin yang terjadi ya. Pengulangan round and round, muter-muter di situ aja ya. Ada message dalam botol, jadi ada pesan dari semua pengulangan itu ya, yang kalian harus sadari fates, karena sudah takdir, segala sesuatu itu harus terjadi. Jadi kalian harus lebih aware untuk pesan dari setiap pengulangan itu, karena istilahnya di situ ada takdir kalian, pesan untuk menuju ke takdir kalian sendiri ya. Apa sih pesannya? Alam bawah sadar kalian, time for nap, waktunya untuk jaga jarak, waktunya untuk istirahat ya. Istirahat dalam arti di sini bisa macam-macam ya. Kalau kalian selama ini udah kebanyakan istirahat, ya waktunya istirahat dari istirahat, artinya duit gitu ya. Istirahat dari apapun yang kalian biasanya lakukan, entah itu juga istirahat dari pattern lama kalian, istirahat dari cara berpikir kalian ya. Karena round and round tadi, pengulangan tadi ya. Take a break, take a nap, stop it. Yang perlu kalian sadari adalah pesan dari itu semua. Oke? Itu dari Wisdom of the Oracle. Sekarang kita lanjut ke Lucky Tarot. Tapi kali ini gue gak buka 12 kartu ya. Gue tidak akan menjelaskan energi-energi planet dan tanggal-tanggalnya ya. Kali ini gue akan buka secara Celtic Cross layaknya membaca tarot. Walaupun tetap nanti akan gue bersinggungan juga dengan energi planet sih gitu. Anyway, Aquarius, apa yang perlu Aqua ketahui yang pertama di bulan Desember 2022? Oh ya, untuk yang Kristen yang merayakan ya, selamat hari Natal, dan untuk semua selamat tahun baru dan happy ending 2022. Apa yang aku harus perlu ketahui di bulan Desember ini menutup tahun 2022? Saat ini The Devil,
Rintangannya The Tower. Fondasi The Magician. Okay. Yang sudah berlalu The Star. Lampunya mati deh. Fokus The Lover. Langkah selanjutnya ke depannya The Chariot. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Hangman. Yang mempengaruhi kalian dari lingkungan sekitar kalian, pengaruh luar yang mempengaruhi kalian itu The Moon. Kecemasan dan harapan kalian The Emperor. Outcome The Hierophant. Under the Dark Justice. Oke, Under the Dark itu alam bawah sadar kalian, ya. Justice, energi Libra. Kalian mencoba menciptakan keseimbangan, keadilan karena kalian merasa tidak seimbang. Buat Aqua, Libra itu ini ada mungkin kesenjangan sosial, ya, ketimpangan, perbedaan ya, budaya, agama, latar belakang, filosofi, ya. Kalian mencoba menciptakan harmonis, ya, keharmonisan dalam perbedaan itu sendiri, mencoba menyelaraskan dua kutub yang berbeda. Dan mungkin juga beberapa dari kalian nih sifatnya juga tentang keseimbangan dari dalam diri kalian sendiri, akan menanggapi atau menghadapi perbedaan-perbedaan, ya, tentang travel gitu, tentang segala hal yang sifatnya berjarak, juga tentang untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Bagaimana menjembatani, ya, dua sisi. Contoh WNA dan WNI gitu, warga negara asing dan warga negara lokal gitu, ya, warga negara Indonesia gitu, lokal, atau dengan antara antara kaya dan miskin gitu, dua kutub yang berbeda gitu, ya. Kami coba menjembatani itu salah satu contoh, banyak contoh yang lain, antara umpamanya perbedaan agama, perbedaan filosofi, intelektual, ya. Yang jelas kalian ingin menciptakan keharmonisan alam bawah sadar kalian tuh, ya. Dan saat ini kalian dapat The Devil. Ini zona nyaman kalian, ya, The Devil. Capricorn, ini energi Capricorn. Buat Aquarius itu, Capricorn ada di masalah hal-hal yang sifatnya tidak nyata, hal-hal yang sifatnya di luar materi, karma, alam bawah sadar, keyakinan yang membatasi diri, tentang spiritual, kegelapan, tentang segala hal yang tidak kita ketahui, tentang segala hal yang tidak, ya, di luar kuasa kita, ya. Itu jadi zona nyaman kalian. The Devil tugasnya nakut-nakutin untuk kita mampu melampaui, ya, menghadapi resiko-resiko atau rintangan. Jadi
The devil itu tugasnya untuk bikin kita stay di zona nyaman kita. Dan di situ ada Pluto ya di Capricorn itu. Jadi bagaimana kalian melampaui zona nyaman kalian sendiri. Dan rintangannya adalah The Tower. The Tower itu sesuatu yang suatu event, suatu momen, suatu sikap, suatu keadaan, kondisi, situasi, whatever ya, yang sifatnya itu shocking, unpredictable, ngagetin, tak terduga, tiba-tiba. Ini energi Mars. Jadi rintangan kalian itu adalah melampaui zona nyaman kalian sendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak biasanya, kurang lebih gitu. Dan karena ini energi Mars ada di Gemini, ya kan, yang masih retrograde di bulan Desember ini. Yang mana buat Aquarius itu ini tentang, untuk beberapa dari kalian mungkin tentang anak-anak ya, tentang romance, love affairs ya, tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, tentang jiwa kanak-kanakan kalian, project. Ini general reading ya guys gitu. Kalau jadi makanya gue sebutin untuk beberapa dari kalian secara linia kisi-kisinya tuh itu gitu ya, tentang apa sih ya, apa sih tindakan seperti apa sih di sekitaran apa sih, di zona yang apa sih gitu ya. Anyway, basicnya, fondasi kalian, base-nya itu adalah The Magician. Kalian mampu merealisasikan mimpi atau visi kalian menjadi nyata. Ini energinya Merkuri. Merkuri ada di Sagittarius. Oke. Buat Aquarius, ini tentang bagaimana kalian mengaspirasi lingkungan sekitar kalian. Harapan-harapan kalian akan lingkungan sekitar atau komunitas yang seperti apa yang kalian ingin bangun. Network yang kayak gimana yang kalian ingin ciptakan. Keadilan sosial yang seperti apa, kesejahteraan yang kayak gimana. Dan di masa lalu, yang udah, bukan di masa lalu, maksudnya yang sudah lewat, yang sudah terjadi, kalian dapat The Star. Kalian mungkin sudah tahu bagaimana clearing ya, membersihkan energi-energi kalian dari yang bukan kalian. Ini bukan gua, ini teman gua, ini bukan gua, ini keluarga gua belum tentu gua gitu. Kalian udah bisa membedakan ya, mana yang bukan diri kalian, mana yang kalian. Kalian udah bisa clearing ya. Kalian sudah bisa menyelaras yang sudah lewat. Mungkin kalian sudah bisa menyelaras dengan sekitar kalian sendiri. Maksudnya kalian sudah kembali kepada jati diri kalian sendiri gitu. Kalian udah healing dengan bagaimana kalian ingin melihat orang lain melihat kalian gitu. Jadi kalian udah bisa membedakan itu. Kalian udah bisa tampil sebagaimana diri kalian sendiri, bukan bagaimana orang lain ingin melihat kalian, kurang lebih. Fokus kalian adalah kalian dapat The Lovers. The Lovers ini energi Gemini. Ya. Di sini kalian diminta untuk bercermin, kalian mencoba untuk bercermin. Ya. Kalian mencoba untuk melihat lagi ke dalam diri kalian sendiri, karena bagaimana kita berperilaku kepada orang lain itu
jelas dengan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi kalau kita kurang peka terhadap diri kita sendiri, sebenarnya kita pun juga kurang peka terhadap bagaimana kita memperlakukan orang lain. Love yourself first, self love gitu ya. Sehingga fokusnya tetap, karena kan semuanya cuma cerminan dari dalam diri kita. Kalau kita nggak peka pada diri kita sendiri, kita nggak mungkin bisa peka terhadap orang lain. Itu cuma sekedar konsep. Kalau fokusnya pada orang lain, kurang lebih gitu. Semoga bisa paham. By the way, ada Mars yang retrograde lagi ya, retrograde di Gemini. Ya. Yang mana Merkuri ada di Sagittarius, yang mana itu opposite ya, oposisinya Gemini. Ya. Jadi di sini ada semacam clash atau konflik ya. Bukan konflik, tapi kita bahkan ke trigger gitu ya. Mudah ke trigger, mudah kepancing, mudah kebakar gitu. Karena cara berpikir kita sendiri. Itu energi Mars dan Merkuri yang opposite, ya, oposisi. Dan ke depan ya, next step, kalian dapat The Chariot. Kalian akan mendapatkan kemenangan karena kalian mampu mengendalikan, menguasai diri kalian sendiri di dalam baik dan buruk. Ini energi Cancer. Yang mana di sini buat Aquarius adalah dalam kesehari-harian ya, dalam bagaimana kalian melayani orang lain, ya. Dalam bagaimana kalian mengorganisasikan waktu kalian sendiri, ya. Dan juga untuk kesehatan kalian sendiri, kebiasaan-kebiasaan dalam kesehari-harian ya. Kalian akan kalian akan mendapatkan kemenangan setelah kalian mampu mengontrol, mengendalikan, menguasai diri kalian sendiri. Dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Kalian dapatnya Hangman. Hangman di sini ini energi Pisces. Energi Pisces. Buat Aquarius, ini tentang nilai, pengorbanan, ketergantungan, atau sesuatu yang memang seharusnya sudah kelar. Nilai-nilai yang sudah seharusnya kalian akhiri mungkin, karena udah gak selaras gitu. Karena sifatnya jadi toksik, ada pengorbanan. Ada yang gantung gitu loh. Ada ketergantungan, ada yang gantung. Anyway, ini tentang bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri ya. Karena nilai itu bagaimana kita menilai, nilai itu tergantung bagaimana kita menilai. Kalau kita menilai, itu ada pengakuan. Apapun itu yang kita nilai ya, entah itu diri kita sendiri, entah itu orang lain, apapun itu. Itu ada pengakuan. Kita mengakui, kurang lebih gitu. Karena nilai-nilai itu hanya cerminan dari persepsi kita sendiri.
dan pengaruh eksternal yang mempengaruhi kalian, hal sifatnya eksternal yang mempengaruhi kalian dapat the moon. The moon ini sisi emosional, perasaan. Ini energi Cancer. Tapi yang jelas kemarin full moon ada di Gemini ya. Full moon di Gemini. Ini tentang, kalau kita bicara tentang full moon di Gemini kemarin tanggal 8, tanggal 7 anyway, yaitu buat Aquarius itu tentang romance, love affairs, tentang anak-anak, masa anak-anak, tentang kreativitas, bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalau secara energi tarot, secara tarotnya energi Cancer. Cancer dalam keseharian, bagaimana kalian melayani orang lain? Kalian menjaga perasaan kah? Karena ini faktor eksternal yang mempengaruhi kalian. Kesehatan, kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian kalian, bagaimana kalian mengatur waktu. Anyway, kecemasan dan harapan kalian dapat di Emperor. Kalian mau jadi kaisar tapi kalian cemas, ya kan? Bingung gak sih? Kalian khawatir, tanggung jawabnya gede gitu kan. Tapi kalian tahu kalau kalian sanggup. Tapi kalian juga agak-agak semriwing gitu kali ya, mau tapi cemas. The Emperor ini energi Aries. Kalian punya mindset, persepsi sebagai emperor yang punya kendali dan kuasa atas nasib dan hidup kalian sendiri. Ini jiwa entrepreneur ini emperor. Jadi in plus ya, Jupiter tanggal 20 masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Itu energi secara general adalah entrepreneur, challenge. Jadi ini energinya tentang bisnis ya. Harap-harap cemas kan gitu. Outcome di Hierophant. The Hierophant ini tentang komitmen, bisa kontrak, bisa kepatuhan, nilai, tradisi. Ini outcome ya, Aqua. You got the deal, kurang lebih gitu. Deal, apapun yang kalian inginkan, you got it. You got the deal. Ini energi Taurus di Hierophant. Yang mana buat Aqua mungkin ini juga termasuk komitmen pernikahan ya. Karena Taurus, energi Taurus, entah itu tentang rumah, properti, rumah tangga, keluarga,
You got the deal. Oke, lanjut ya ke Mystical Shaman. Aduh, kartu terakhir ya. Satu kartu aja petunjuk untuk Aqua dalam menutup tahun 2022 dan menyambut 2003. Satu kartu aja please, petunjuk untuk Aqua dalam mengakhiri 2022 dan menyambut 2023. The Mystical Shaman ya. Ini ada 3 kartu yang jatuh ya. Yang pertama gue baca ini dulu. The Mystical Shaman. Dia shaman yang hidupnya dari awal zaman sampai sekarang. Dia hidupnya abadi. Dia hidupnya abadi. Kalian diundang untuk berimajinasi ke depan ya, 10.000 tahun lagi ke depan di bumi ini akan seperti apa. Imajinasi. Setelah kalian bisa membayangkan ya, yang namanya masa depan itu seperti apa, kontribusi kalian untuk mewujudkan itu apa? Undangan untuk tidak hanya bermimpi tapi juga tindakan. Ups, maaf, gue kebalik. Dan dia keluar lagi tuh The Ancient Ones. Yang barusan gue bilang tadi bukan Mystical Shaman, dia Ancient Ones. Ancient Ones ya. Kalian diundang untuk berimajinasi dan berkontribusi untuk masa depan dari planet ini ya. Mystical Shaman ya, Mystical Shaman itu dia storyteller. Sorry gue ketukar. Mystical Shaman itu storyteller. Dia hanya mengingatkan kalau kita bisa menjadi pencerita gitu. Kita semua orang kita tuh bisa menjadi juru bicara, pencerita, dan kita bisa mengubah story itu ya, kapanpun, setiap saat. Narasi di kepala kita itu bisa kita ubah kapanpun, dan itu akan mengubah bagaimana kita ngelakoninya. The drum. We need to act based on our beats. Kita semestinya gitu ya, bukan semestinya, baiknya bertindak sesuai ritme kita sendiri. Setiap orang punya ritmenya masing-masing. Oke, kalian dapat 3. Itu bonus tuh buat Aqua. Oke, ini semua general reading ya. Kalau kalian butuh personal reading, gue masih ada promo akhir tahun ya. Dengan hanya 100.000 saja kalian sudah bisa dapat personal reading, entah itu cuma sekedar tarot atau tarot dan astrologi ya. Jadi kontak gue aja, tanya-tanya boleh. Di bawah box description ada nomor WA gue. Lo langsung aja bas gue. Oke, makasih udah nonton. Happy ending 2022.